Meski tak lagi menjabat, Jokowi masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Momentum Lebaran seolah menjadi ajang reuni kabinet Jokowi. Berbalut silaturahmi, rumah Jokowi di Solo banjir tamu mulai dari menteri, kepala daerah hingga anak presiden. Apa yang dituju? Sekadar bertamu atau ada maksud politik memetik buah kedekatan Prabowo dan Jokowi? Meski sudah lengser ke Prabon, pamor Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tak meredup. Aura politik Jokowi tetap menyala, walau tak lagi menghuni istana. Eksistensi pengaruh Jokowi terlihat dari kedatangan para tokoh politik ke kediamannya saat Idul Fitri. Ada kepala daerah, menteri, hingga anak Presiden Prabowo Subianto yang rela jauh-jauh datang berkunjung ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi seakan tetap menjadi magnet yang menarik siapa saja untuk mendekat. Yang pertama, Jokowi memang selama ini memelihara pamornya kan, bukan saja dengan para koleganya, tapi juga berusaha mempertahankan citra dia sebagai mantan presiden. Nah, saya lihat yang berkunjung itu kan bekas anak buahnya ya. Ada Luhut, ada Pratikno, ada Gubernur Lutfi, juga ada putranya Presiden Prabowo yang juga adalah anak buahnya. Jadi menurut saya dilihat dari sisi itu, memang ini adalah memelihara apa yang sudah terbina sebelumnya. Tapi kita tahu bahwa di balik itu selama ini kita melihat Jokowi adalah mantan presiden yang hanya lengser ke Prabon ya, tapi tidak mandeg pandito menurut saya. Buktinya apa? Dia masih ikut aktif dalam kampanye Lutfi sampai dia berhasil dan terbukti berkunjung gitu ya dalam beberapa event. Baik dipelihara oleh Jokowi maupun dipelihara oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembantu Presiden Prabowo Subianto terlihat hadir ke kediaman Jokowi pada hari pertama Lebaran. Ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang datang bersama sang istri. Luhut mengaku ingin bersilaturahmi, mengingat ia pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi. Ya, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Dan itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu di sana sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Ya, Pak. Ada pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadimulyono. Mereka adalah bekas Menteri Jokowi yang kembali menduduki kursi Kabinet Prabowo. Tak ketinggalan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang saat pilkada lalu mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi. Jadi mungkin itu adalah tradisi yang kita bisa lihat dari local culture kita, local values kita gitu ya, budaya lokal kita, di mana memang katakan gitu ya, seorang presiden mantan dan seorang sejumlah menteri, mantan menteri yang merasa beliau waktu itu dipromosikan gitu kan oleh presiden, oleh yang sekarang sudah menjadi mantan, itu adalah rasa untuk tenggang rasa, terima kasih dan sebagainya. Pemandangan menarik saat putra tunggal Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, juga sowan menemui Jokowi.
Didit diketahui terbang ke Solo sesaat setelah berkunjung ke Geria Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta. Mas Didit, Pak Didit, Senala itu Pak Didit. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kedatangan Didit ke Solo untuk menyampaikan pesan dari Prabowo untuk Jokowi. Prabowo memiliki agenda yang padat sehingga mengutus putra sematawayangnya untuk berkomunikasi dengan sejumlah mantan presiden. Silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Raya Idul Fitri, dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara seperti itu. Fenomena mantan pemimpin yang masih memiliki daya tarik publik sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun, benarkah magnet Jokowi itu karena jasanya selama 10 tahun memimpin Indonesia? Sebetulnya tokoh-tokoh politik lainnya pun kan dikunjungi, Bu Mega juga dikunjungi, kemudian Pak Yusuf Kalla juga dikunjungi, Pak SBY juga dikunjungi. Jadi memang biasa, tapi karena Pak Jokowi memang punya magnet yang berbeda dengan Ibu Mega dengan Pak SBY sehingga lebih banyak tertangkap kamera gitu. Ke Prabowo-nya lengser gitu, dari presidennya berhenti, tapi ada yang memimpin partai politik gitu ya. Kemudian ini tidak memimpin partai politik, tapi mengelola organisasi yang mirip dengan partai politik ya. Ya, jadi kalau sudah begini ya, maaf ya, kalau sudah memimpin partai politik, mengelola organisasi yang mirip partai politik ya akan partisan saja pikirannya kan gitu ya. Padahal yang kita harapkan itu ke depan, mudah-mudahan mantan presiden itu benar-benar menjadi bapak bangsa, menjadi cagar moral dan menjadi cadangan moral bangsa yang bersifat independen dalam setiap situasi. Karena dia menjadi bapak dari semua anak Indonesia, bukan bapak khusus dari partai tertentu atau kelompok tertentu. Memang diakui, Jokowi adalah pengecualian dari sejarah estafet pemimpin negeri. Di saat hampir seluruh mantan tenggelam saat kembali ke kampung halaman, Jokowi masih menjadi gula yang dikelilingi elit dan politisi. Jokowi juga tetap ada di hati sang suksesor Prabowo Subianto. Di Solo, kediaman Jokowi ibarat tempat wisata baru yang diburu warga. Namun, adakah buah politik yang sedang dipupuk Jokowi yang nantinya siap dipetik kala musim suksesi tiba?